Judulnya apa Mbak medianya? Pengembangan media articulate storyline untuk pembelajaran kelas 4, Pak. Articulate storyline untuk kelas 4 ya? Iya, budaya bangsaku. Lu dapat mata kuliah media sama siapa? Dengan Bapak, dengan Pak Lufandi. Oke, berarti udah bisa bikin multimedia dong. Iya. Oke, sip, kita lihat coba. Sebentar Pak, ini baru slide filenya dulu. Nah. Muncul ya. Ahli materi sudah, ahli pembelajaran? Dari pembelajaran sudah Pak, tadi Pak Suyatno sudah mengirim ke saya. Terus cuma menambahi ini ya pembelajarannya. Terus kalau dari materi kan saya sama Bu Yayu, tapi Bu Yayu belum ada menambahkan. Oke, belum ada respon. Iya. Dan share. Oh nggak bisa ya? Bentar ya Pak, ini soalnya belum bisa. Oke, coba lagi. Iya. Iya. Videonya kamu bikin sendiri atau gimana? Saya buat sendiri Pak. Oke, good. Dari awal saya ini nyoba buat sendiri. Ini. Dulu media dapat apa sama saya? Dapat amin Pak. Alhamdulillah. Iya, makasih. Dari yang makromedia sama yang lektora itu Pak. Awalnya tuh saya mau ngambil lektora. Cuma karena lektora itu kan tidak bisa dipakai ini ya Pak. Dibuka pakai link di handphone Ya, gitu kan Pak. Iya, makanya terus saya berganti ke articulate storyline ini karena tujuan saya buat ini bisa dipakai buat apa itu pembelajarannya lewat HP gitu Pak. Kan kemarin masih daring gitu. Coba dimainkan. Oh ya. Berapa lama Mbak buatnya ini? Saya kan ini dadakan ya Pak, saya gantinya itu sekitar 1 bulan udah selesai Pak. Nggak sampai 1 bulan malah Pak, itu sekitar 10 hari nanti Pak. Itu tapi udah bulan kemarin. Kebetulan kan kemarin saya waktu ini kan masih nunggu validator instrumen juga kan Pak itu. Jadi masih ininya berhenti lama. Materinya udah ada ya? Iya sudah saya ini. Sebentar ya Pak, ini masih dalam proses ini. Ya. Udah pernah diekspor linknya, HTML-nya? Sudah Pak. Kemarin saya waktu ke Pak Suyitno itu saya share ke pakai linknya. Oke. Coba di-share linknya di chat. Oh ya. Sama ini ya, penilaian untuk media. Oh iya Pak, baik.
Ini nggak ada suaranya, Kang? Gimana, Pak? Ini nggak ada suaranya? Ada, Pak. Nah, ini nggak ada muncul suaranya. Nggak masuk. Tapi di sini ada, Pak. Saya kasih lagu ini. Share screen-nya kamu pencet yang apa? Yang ada suaranya dan yang di bawahnya itu. Coba diulang share screen-nya. Kan ada sekalian dicentang yang share share audionya ketika share screen. Share sound-nya juga di apa? Ini kamu stop share screen-nya, habis itu coba diulang lagi dan dicentang yang share sound yang ada di bawah gitu. Stop share ya. Stop share. Berarti saya share lagi ya, Pak? Ya, ya, ya. Tapi yang kamu kasih link ke saya memang tidak ada suaranya deh, Mbak, kayaknya. Oh iya, itu yang sebelum saya kasih, Pak. Oh. Kebetulan kemarin yang saya publish list, apa ini linknya itu kemarin yang sebelum saya kasih musik, karena kemarin masih bingung musiknya yang pas gimana gitu, Pak. Ada ketemu yang centang share sound-nya itu. Nah, yang hijau ini ya, Pak? Yang ada tulisan share sound. Adanya oh ini nggak ketemu. Oke, kita coba dilihat di tampilan dulu ya. Saya coba. Iya, Pak. Ini cuman bedanya semua suara aja. Suaranya oh iya, Pak. Bedanya cuman suara aja sama yang kamu yang baru. Iya, Pak. Oke, kita lihat dari tampilan ya. Ini judulnya pembelajaran PPKN subtema 1 keberagaman budaya bangsaku. Iya. Betul ya? Iya, betul, Pak. Oke, kita lihat dari ini halaman intro. Halaman intro ini biasa digunakan untuk memberitahukan kepada user bahwasanya ini medianya judulnya apa gitu ya. Iya. Nah, judulnya itu ini kan judulnya? Betul. Betul. Ya. Nah, di sini teksnya kamu bikinnya harusnya lebih besar lagi dan lebih tebal, dan teksnya ini pakai teks apa ini? Kemarin Comic Sans, Pak. Oke, jangan pakai Comic Sans ya, pakainya Iya. Mungkin bisa dicari kriterianya yang masih untuk kid atau child kid gitu ya. Nah, tetapi tidak Comic Sans, karena ini Comic Sans ini nggak pas digunakan untuk judul, mau dikasih bold pun juga dia nggak pas ini. Coba kelihatannya jadi kayak gini. Memang itu untuk komik memang, bukan untuk program yang untuk apalagi dipakai untuk judul, kurang pas. Gitu ya. Iya, Pak. Selanjutnya di halaman intro itu harus ada ini media untuk siapa. Oh iya. Ya. Untuk kelasnya gitu ya, Pak? Ya, kelasnya kelas berapa, ini medianya digunakan untuk kelas berapa. Dan selanjutnya nama pengembang. Oh iya, nama pengembang. Nah, Melinda, pengembang, Melinda begitu. Jadi ya, Pak. Kamu bisa tambahkan, dan ada kasihlah logo kita WAD gitu di sini. Terus
Mungkin tambahin logo PGSD juga. Ya. Nah, itu untuk halaman awal atau intro ada yang ditanyakan? Sudah, Pak. Kan dulu juga sudah ada masukan dari dosen pembimbing dari Pulisa, kalau gambar tampilannya yang pengajar ini bisa pakai yang muslim ini, Pak. Karena awalnya saya memakainya yang dari bawaan ini ya, dari aplikasinya. Terus saya disarankan sama Pulisa untuk karena kita di Muhammadiyah ya, di muslim, jadi ini disuruh ganti ini. Udah itu aja, Pak. Oke, kita lanjut mulai. Nah, di sini bisa mungkin kamu kasihkan suara atau instruksi. Untuk mulai belajar, kliklah tombol mulai gitu. Atau untuk melihat materi, kliklah tombol mulai. Nah, jadi ada call to action namanya. Call to action ini adalah perintah dari media untuk user. Nah, gitu ya. Mulai. Nah, kita lihat juga di sini nih. Judulnya apa tadi? Keberagaman budaya bangsaku. Oke. Di sini mungkin kamu bisa gunakan nuansa kultur atau budaya di tampilan menu ini. Jadi nggak papan tulis, itu. Jadi kamu bisa kasih desainnya yang bertemakan kebudayaan, budaya bangsa Indonesia mungkin, dan tema menu-menu. Di sini ada main menu utamanya ada kompetensi, materi, evaluasi, daftar pustaka, ini di paling bawah nanti ditaruh, terus profil pengembang. Paling bawah. Oke. Iya, Pak. Dan posisinya tidak usah dikasih selang-seling kayak gini, bisa dikasih lurus saja nanti. Jadi lurus saja nggak apa-apa ya, Pak? Nggak apa-apa, cuma nanti ya ada ornamen-ornamen kebudayaan gitu loh yang sesuai dengan tema kamu. Nah, tentu nanti bisa menyesuaikan, entah itu dibuat menu ini dibuat kayak bentuk petunjuk arah gitu, Pak. Tunjuk arah, kayak gitu bisa. Kreatif, gunakan kekreatifan kamu untuk membuat seperti itu. Jadi tidak simple banget kayak gini ya. Iya, Pak. Oke, kita coba cek isi dalamnya. Ini preview and next ini gimana, Mbak, fungsinya? Next itu untuk ke slide selanjutnya bisa, Pak. Karena kan ada yang sebagian nggak ada ditunjukkan ke arahnya gitu. Jadi kalau saya next ini kemana ini? Itu langsung nanti bisa ke ini evaluasi apa kompetensi itu gitu, Pak. Jadi itu memang dari apa ini aplikasinya. Ini halaman kanvasmu itu ini full ya? Papan tulis ini halamannya ya? Iya, memang full kan. Oh, di articulate storyline itu bisa ditampilkan menunya, bisa tidak, Mbak? Nah, mungkin di media kamu ini tidak perlu ditampilkan menunya, karena multimedia interaktif, salah satu ciri khasnya adalah user itu bebas milih. Dan penyampaian materinya atau informasi di dalam multimedia itu bersifat non-linear, artinya peserta didik atau user itu bebas mau milih yang mana, tidak harus urut gitu loh. Iya, Pak. Jadi mungkin nanti bisa dihilangkan saja, tidak harus ada menunya itu ya, Pak. Menu yang ada di sini ya. Iya, Pak. Karena
kita berpatokan di tombol-tombol ini. Jadi interaktivitasnya kita cukupkan di tombol-tombol yang ada di sini, bukan milih dari sini gitu. Kompetensi. Nah, kita lihat di kompetensi. Kompetensi di sini kamu menggunakan sebuah gambar, yaitu buku, tetapi penggunaannya kurang pas. Maksudnya terlihat teksnya ini bukan nyatu dengan bukunya, tetapi kayak ditempel-tempel aja gitu. Oh iya. Kalau kamu bisa membuat ini menyatu, nggak apa-apa. Tapi kalau memang tidak, ya cari gambar yang lain untuk Baik, Pak. sebagai framing ini, ya. Iya, Pak. Sebagai framing ini. Karena di sini terlihatnya kayak nggak rapi, Mbak. Jadi Iya. bukunya kan garis tepinya sini nih. Nah, teksnya juga mepet banget mau keluar kayak gitu. Iya, Pak. Gitu ya. Terus ini juga apa? Lebih. Keluar-keluar. Jadi mungkin dicari saja framing yang lain. Di sini ada yang kurang, Mbak. Petunjuk penggunaan. Oh ya, petunjuk penggunaan. Ya, petunjuk penggunaan itu kamu menjelaskan simbol-simbol yang digunakan di dalam media kamu ini. Misalkan di sini kayak ada simbol buku, itu fungsinya untuk kemana, gitu. Terus mungkin di sini tadi ada kayak simbol seperti ini, itu untuk apa, Ya. kayak gitu, itu dijelaskan. Terus yang tombol untuk ini out ya, untuk Iya, keluar Pak. ya. Nah, itu dijelaskan sehingga user itu memahami dulu petunjuk penggunaan program kamu ini gitu. Ditaruhnya di sini atau di slide lain gitu, Pak? Maksudnya? Maksudnya dijadikan satu di bagian Ya, menu itu ini? masuk di bagian menu utama. Oh, bisa. Iya, Ya. Pak. Oke, ini Pak Semi, Pak Ncep, Pak Made, Pak Udin, Pak Nur tinggal di kantor. Ini kayak kamu bikin cerita ya? Iya, Pak. Ini jadi ceritanya tentang mereka keberagaman budaya dari beberapa bapak-bapak ini. Mereka tinggal di salah satu kampung gitu. Oke, terus? Terus mereka kan dari beda suku ya, beda wilayah. Terus mereka tapi tetap saling hidup berdampingan, rukun kayak gitu. Ini materinya habis nih? Oh iya, materinya cuma 2. Loh, cuma 2 ini? Iya. Terus apa lagi yang lain? Cuma langsung ini Pak, langsung apa itu evaluasi. Nah, apa fungsinya kalau kayak gini? Ya, kedalaman materimu kayaknya kurang berarti. Oh, iya, Pak. Coba saya lihat ini kompetensinya. Mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku bangsa. Nah, gini Mbak, kamu membuat sebuah multimedia, isinya itu harus mewakili kompetensi dan indikator ini. Nah, tadi materimu itu sudah include indikator ini apa belum? Kompetensi ini sudah terdapatkan di materi itu apa belum? Kayak gitu loh. Kalau hanya 2 ya kayaknya nggak kurang sekali, nggak mencakup gitu loh. Sehingga itulah fungsinya di dalam sebuah media, bahan ajar, sumber belajar itu ditetapkan kompetensi dan indikatornya agar si pembaca atau yang belajar bisa mengetahui ini materi di dalam media ini itu sampai mana ya gitu. Iya, Nah, tadi kalau hanya 2 tuh apa itu belum cukup lah untuk bisa mempresentasikan keberagaman suku bangsa, sosial dan budaya di Indonesia, menjelaskan makna persatuan dan kesatuan. Gimana itu? Itu ya? Iya, Pak. Kamu
membuat materi itu sesuai dengan kompetensi dan indikator yang kamu taruh gitu. Iya, ya, Pak. Siap. Terus tampilan di sini juga nanti menyesuaikan dengan tampilan kebudayaan ya. Ya. Dari buat seperti itu, dan tulisan materi kayak gini mungkin bisa dibuat itu sebagai judul, tidak usah dibikin kayak papan petunjuk arah kayak gitu kiri kanan, itu nggak usah dibikin kayak judul biasa aja gitu. Oh ya. Jadi terus Pak Semi, Pak Encep, Pak Made, mungkin kamu bisa menampilkan penokohan dulu. Jadi tidak dengan kalimat seperti ini. Ya. Kamu bisa tampilkan gambarnya Pak Semi, Pak Encep. Nah, terus dijelaskan satu persatu Pak Semi siapa, asalnya dari mana. Nah, jadi kayak kamu lebih membuat cerita nanti di dalam materi ini. Itu boleh, silakan ya. Iya, Pak. Jadi menjabarkan ini ya, mendeskripsikan gambar masing-masing dari bapak-bapak ini Kan gitu kamu ya, Pak. bikin tokoh ya. Oh ya. Di sini kan kamu ada penokohan, sehingga kamu ya jelaskan siapa orang itu, latar belakangnya bagaimana, apalagi di sini ada materi budaya kan. Nah, dia dari mana asalnya. Nah, seperti itu. Mungkin bisa diceritakan di awal agar si peserta didik itu memahami ini apa sih gitu loh. Oh iya. Ini untuk kelas berapa ya? Ini kelas 4, Pak. Oke, untuk kelas 4. Nah, mungkin bisa ditambahkan dengan gambar-gambar penokohan tadi kayak gitu loh, kayak yang di sini nih. Ya. Nah, ini harusnya taruh di awal tadi. Ini gambar-gambar kamu dapat dari mana, Mbak? Dari buku guru, Pak. Hah? Dari buku guru. Nah, ini kamu hak ciptanya bagaimana ini? Ini kan media kamu ini berpotensi untuk dijadi hakikan toh. Iya. Nah, sedangkan kamu menggunakan elemen-elemen media yang mungkin itu sudah dipegang hak ciptanya oleh orang, sehingga etikanya kamu menyalahi kalau seperti itu. Sehingga kamu kalau mau mencantumkan gambar tadi, kamu harus menaruh sumber gambarnya itu dari mana, gitu. Oh ya. Oke, kita lihat masih. Mereka juga mempunyai kesukaan makan yang berbeda-beda. Makan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya. Nah, ini perlu kreativitas kamu di dalam merangkai materi ya, Mbak ya. Sesuaikan materinya dengan kompetensi inti dan kompetensi indikator ya. Oke, untuk materi ada yang ditanyakan? Sudah, mungkin dulu Pak. Sambil saya perbaiki nanti. Nah, mungkin kamu bisa buat begini nih. Masuk ke materi misalkan. Nah, terus di sini ada Pak Semi, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin. Nah, user itu bisa ngeklik Pak Semi misalkan. Nah, terus keluarlah profilnya Pak Semi. Misalkan itu begitu bisa juga. Pak Semi ini berasal dari Maluku. Terus Pak Semi bisa memainkan alat musik dari Maluku yang bernama apa. Pak Semi juga suka makanan khas dari Maluku. Nama makanannya ini. Nah, itu kan konsep keberagaman budaya dan sukunya dapat juga dengan begitu. Makanya saya bilang tadi kamu harus merangkai materinya yang cocok dengan indikator yang kamu tampilkan seperti itu. Itu hanya contoh tadi ya yang saya sampaikan. Kamu boleh berkreasi. Baik, Pak.
Seperti dibikin halaman sendiri tentang materi Pak Semi apa gitu ya Pak? Iya, ya bisa gitu. Dan keberagaman variasi elemen medianya sangat ditekankan, Mbak ya. Iya Pak. Misalkan kamu bisa menambahkan gambar lagi, menambahkan video di masing-masing materinya kayak gitu, itu lebih bagus. Sehingga Contoh seumpama rumah dari asalnya Pak Semi dari Maluku, rumah adatnya apa, baju adatnya kayak gitu juga bisa Pak? Oh iya. bisa Iya. ditambahkan dengan video mungkin Iya. nyanyian khas Makanan. dari sana gitu, terus mungkin ada penampakan alamnya Maluku. Nah, seperti itu. Sehingga dapat tuh kompetensi yang ingin dicapai itu dapat gitu loh. Iya. Baik, Pak. Nah, materi cuma 2, evaluasi 10. Apa yang dikejar di sini? Tuh, ini saya klik tombol mulai kok nggak jalan? Tapi bisa itu, Pak. Tadi sudah saya betulkan, bisa. Punyamu sudah oke, sudah bisa ditampilkan. Coba punyamu deh. Malam itu saya cek lagi itu bisa, Pak. Tapi ini malah lagi. Berarti pakai yang ini next. Hah? Pakai yang next, Pak. Ini tadi bisa tadi sama semalam tuh saya cek lagi bisa. Nah, ini saya tekan-tekan nggak bisa nih. Ya, next. Iya, ini juga saya ulang lagi juga nggak bisa. Nah, nanti diperbaiki ya. Ya, Pak. Programnya nggak jalan sesuai dengan diharapkan berarti. Tidak Oh iya, Pak. tombolnya ini. Tombol mulai. Nah, ini kamu begitu kompleks menyajikan soal-soal evaluasi yang di materinya nggak ada. Ini kamu sebagai guru nih kamu menganiaya murid ini. Iya, Pak. Ngasih ujian materinya nggak dikasih, gimana ceritanya? Iya, Pak. Nanti diperbaiki. Sikap tidak menghargai keberagaman. Harusnya ini materinya ada dulu gitu kan. Nah, Ya. apalagi nanti bisa ditambahkan, Mbak, kamu menjelaskan by video begitu penjelasan tentang keberagaman budaya bangsa Indonesia kayak gitu. Itu lebih bagus sehingga eh, apa ke originalitasan program kamu ini ada juga sehingga tidak ngambil dari YouTube aja kayak gitu kan banyak ya media-media yang hanya ngambil dari YouTube. Terus materinya juga ngambil dari buku-buku sebenarnya itu kayak kurang pas gitu loh sehingga mungkin kamu bisa tambahkan tuh video kamu lagi ngomong jelasin tentang keberagaman budaya bangsa gitu. Ya, baik Pak. Sikap saling menghargai untuk masyarakat. Oke, coba disalahin ya. Ini kenapa di sini ada tombol apa? Ada kayak simbol itu, Mbak. Simbol apa? Zoom gitu. Oh, saya baru ada sekarang, Pak. Mungkin saya kemarin kurang teliti. Oh, iya. Soalnya ini saya baru tahu juga ini. Semalam saya ngecek, kan saya semalam cek lagi, itu belum ada. Belum, saya baru main-main ini juga belum ada, Pak. Nah, ini Kalau tadi saya belum cek tampilan lagi. gambar-gambarnya juga terlalu kecil ini ya. Ya. Tampilan gambar-gambarnya terlalu kecil juga. Baik, Pak. Berikut ini adalah contoh keberagaman alat musik dari Indonesia kecuali
Ini di select. Nah, jawabannya apa Mbak harusnya? Harusnya ya ini Pak, Nah, yang Bapak klik. Saya mungkin inputnya di rumusnya ada kekeliruan. ini programnya nggak match ini ya dengan Iya, ininya materi. iya Pak. Gambar di samping merupakan contoh keberagaman budaya berupa tarian berasal dari Sumbar. That's right. Okay. Cek lagi ya Mbak ya sebelum Ya Pak. nanti mau di Programnya revisi ya. lagi, mau divalidasi lagi, cek Baik. lagi antar SIM antar tombol itu sudah sesuai dengan ininya apa belum gitu ya. Iya, iya Pak. Kita coba salahkan benar jangan-jangan. Ini per soal kamu kasih ininya berapa? Ini kan ada 10, jadi per skor juga 10 Pak. Skornya 1 soal 1. Iya. Tapi kemarin ini saya cek lagi, ternyata saya input penilaiannya masih ada kekeliruan Pak. Jadi ini baru saya mau benahin juga. Next, dipastikan semuanya oke, baru Ya. validasi ya. Ya Pak, penilaian dulu. Tampilan videonya juga kurang gede. Gimana Pak? Tampilan videonya juga kurang gede ini. Oh ya, tampilan video. Kayaknya saya lebih dari 3 deh tadi salahnya. Iya Pak, ini yang saya bilang tadi. Jadi penilaian ini harusnya kan 100, kemarin saya ternyata masih ngisi 80 apa 90 gitu Pak. Jadi masih ini kurang ternyata. Daftar pustaka, nah kamu ngasih framing tapi kok keluar-keluar ini. Iya. Di iniin lagi ya. Tadi kamu pakai video orang. Iya. Nah, itu juga dikasih sumbernya dari siapa atau channelnya siapa kayak gitu. Terus gambar-gambar yang kamu taruh tadi itu kamu ambil dari mana itu harus ditampilkan, Mbak. Iya Pak. Ini aku bisa tampilkan foto terus pembimbing kamu siapa kayak gitu ya. Iya Pak, baik Pak. Oke, itu yang mungkin bisa didiskusikan. Ada pertanyaan, Mbak? Mungkin masih cukup ini dulu Pak untuk saya perbaiki lagi nanti. Mungkin saya bakal nanya lagi sama Bapak kalau ada yang perlu saya tanyakan lagi waktu pengerjaannya Pak. Oke, nanti WA aja ya. Iya baik Pak, terima kasih. Baik. Untuk ininya saya kirim melalui WA Pak, apa email? WA aja, WA aja. Oh ya, ya Pak. Habis ini saya kirim.